Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sedikit memberikan tutorial NetSharper menggunakan Debian 9 di VirtualBox. Jadi NAT itu adalah kepanjangan dari maksudnya kepanjangannya adalah Network Address Translation, berarti dia mentranslasikan IP atau network. Jadi di sini ada NetSharper. Di sini saya baru install Debian 9 sebagai NetSharper menggunakan dua buah interface network adapter, yaitu pertama untuk host only, yaitu untuk menghubungkan ke klien, kemudian ada juga internal network untuk ke server ini web DNS. Jadi host only ini ibaratnya menggunakan laptop saya ini ibaratnya jaringan private lokal. Kemudian yang internal network ini ibaratnya jaringan publik yang ada web server dan DNS ya. Kemudian NAT itu sendiri yang menurut saya pahami, dia ini IP private ini dia ikut menggunakan IP publik untuk mengakses web server yang ada di internet. Jadi interface yang terhubung di internet dalam tutorial saya ini diibaratkan adalah di interface NP0S8, sedangkan yang di jaringan lokalnya NPO-S3. Ini diibaratkan saja jaringan publik ya, sebenarnya ini di dalam VirtualBox. Ya, untuk saya memberikan IP ke klien menggunakan IP DHCP. Kemudian untuk yang ini server DNS dan web server sudah saya konfigurasi sebelumnya, tinggal menghubungkan dengan NetSharper IP static. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini ada VirtualBox ya, sudah dibuka. Nah, di sini ada dua Debian. Ini pertama Debian Web Server. Kemudian ini ada lagi Debian NetSharper. Nah, di sini NetSharpernya menggunakan dua adapter seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pertama host only, adapter keduanya kita untuk menghubungkan ke jaringan publik. Dalam tutorial ini jaringan publiknya internal network, dan kita oke dan kita jalankan. Ini Debiannya baru saya install. Nah, di sini kita login dulu sebagai root, kemudian password. Setelah itu kita cek interface. Nah, ini yang kata saya NP0S3 ini yang terhubung dengan jaringan lokal atau host only atau PC saya. Kemudian yang NPO0S8 itu kita hubungkan dengan web server di internal di jaringan publik, diibaratkan jaringan publik menggunakan adapter internal network. Jadi pertama kita konfigurasi dulu IP-nya. //network/interface. Nah, di sini kita tuliskan manual auto NP0S3 in IPFS
OMP0 S3 image static, kita kasih address sesuai di topologi yaitu 192.168.10.1. Oke, .1/24 saja. Kemudian yang kedua untuk jaringan publiknya OMP0 S8 IS OMP0 S8 inet static, addressnya kita 10.10.10.1/24. Kemudian kita simpan, kita coba restart. Ini titik D networking restart. Oke, coba kita ping 10.10.10.2. Sudah terhubung. Kita ping ke kliennya belum ada, kita buat dulu IP DHCP server, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu pt min cd-rom add, kita tambahkan cd-rom 2 untuk install DHCP server. Nah, di sini kita apt min get install DHCP ISC DHCP server. Yes, kita tunggu instalasinya. Ya, masih file tidak apa-apa. Kita langsung ke konfigurasi. File konfigurasinya ada di nano/etc/dhcp/dhcpd.com. Nah, di sini kita konfigurasikan subnet, range, kemudian option router, broadcast, dan defaultnya kita hilangkan pagar sampai sini. Kemudian subnet ini diisi network dari jaringan kita dengan klien. Di sini networknya yaitu jaringan 192.168.10.0. Aduh, kepencet apa itu? 192.168.10.0. Xmax-nya /24 tadi, yaitu 255.255.255.0. Kemudian range ini adalah IP DHCP pool atau IP yang akan disebarkan kepada klien. Kita mulai dari 10 sampai 192.168.10.10 sampai 192.168.10.30. Kemudian dev option routernya kita isi IP router kita 168.10.1, kemudian broadcastnya 192.168.10.255. kemudian kita simpan, kita keluar, kemudian kita ke mengatur interface yang menyebarkan DHCP-nya, yaitu di nano/etc/dhcp
dhcp/dhcpd.com. Bukan, etc default, etc default maksud saya ISC. Nah, di sini kita menentukan interface yang melayani DHCP request dari klien. Di sini kita interface-nya tadi yang terhubung dengan klien yaitu ENP0S3 yang klien kita yang di sini. Laptop kita sendiri ENP0S3. Ctrl X, kita simpan. Kemudian kita restart. Restart, kemudian ISC restart, kemudian status berjalan dengan baik. Kita cek dulu klien kita. Sebelumnya di konfigurasi ini ada yang diubah, yaitu di file host network manager. Nah, ini DHCP servernya di unchecklist atau tidak dipilih, karena jika dipilih mungkin VirtualBox-nya yang menjadi DHCP server, bukan Debian kita. Jadi di sini kita cek dulu di Windows kita sudah konfigurasi DHCP untuk klien. Kita menggunakan VirtualBox yang ini, kemudian kita lihat detailsnya. Nah, di sini kita gunakan otomatis. Oke, kemudian kita dulu kita cek. Nah, di sini klien atau laptop saya sudah mendapatkan IP dari server, yaitu 192.168.10.10. Kemudian kita coba ping. Ping 192.168.10.1. Kita ping router, sudah berhasil. Kemudian coba kita ping web server 10.10.10.2. Nah, di sini belum bisa disebabkan belum mengkonfigurasi NAT. Selanjutnya kita konfigurasi NAT dulu. Kita kembali ke Debian NAT server. Nah, untuk itu sebelumnya kita menambahkan konfigurasi IP forward, yaitu di nano/etc/sctl.com. Nah, di sini IP forward yang ini kita hilangkan pagarnya dan kita simpan. Kemudian kita cek apakah sudah berjalan IP forwardnya dengan mengetik sctl-lp. Nah, tanda 1 berarti artinya true atau hidup, berarti sudah berjalan. Nah, di sini kita lakukan IP konfigurasi NAT-nya. IP tables minte NAT A besar post routing min s. Source-nya ini adalah IP ini kita IP source atau IP
yang ingin kita NAT atau yang kita ingin translasikan menjadi IP-nya ini agar bisa berhubungan dengan si DNS. Kita source-nya 192.168.10.0/24. Kemudian min O artinya out interface. Out interface ini adalah interface yang berhubungan dengan jaringan publik atau yang mendapat internet. Ini di sini diibaratkan yang mendapat internet dan yang berhubungan jaringan publik adalah ENPO S8. Jadi ENP out interface-nya ENPO0 S8. Nah, kemudian min J menggunakan masquerade topeng. Nah, kemudian jika sudah kita enter, kemudian kita lakukan juga pengecekan IP tables IP tables min10 NAT min L. Nah, di sini sudah ada targetnya masquerade, portnya prod, option source-nya source yang untuk kita, destination-nya semua anywhere. Coba kita ping dari Windows kita client ke web server, ping 10.10.10.10.2. Nah, langsung mau. Berarti ibaratnya jaringan lokal kita sudah terhubung dengan jaringan publik dan mengakses web server dengan IP 10.10.10. Kita coba ke Firefox. Kita tuliskan 10.10.10.2. Nah, ini adalah tampilan dari web servernya. Kemudian coba kita dari Windows ping ke domainnya. Nah, di sini belum bisa. Kita tambahkan saja di konfigurasi NAT servernya, yaitu kita tambahkan apt get install DNS utils. Di sini perlu di DVD binary 1. Kita keluarkan dulu. Kita pilih DVD 1, kemudian enter. Kita port mount, kemudian enter. Debian 1. Oke, enter. Nah, udah mau jalan. Nah, di sini sudah terinstall. Kemudian kita ke nano/etc/resolve.com. Nah, di sini kita tambahkan name server 10.10.10.10.2. Kita simpan, kemudian clear. Coba kita nslog up 10.10.2. Nah, di sini sudah bisa dcnet. Berarti coba kita ping dc.net. Localhost masih guys. Tapi coba kita ke cmd ping dc.net nslog up dc.net. Belum bisa. nslog up 10.10.10.2.
Oh iya, lupa. Di konfigurasinya kita bisa menambahkan server di mcpa.cpl. Nah, di sini kita bisa ke sini tadi, kita bisa menambahkan manual. Nah, di ini kemudian kita user the following address, kita pilih 10.10.10.2. Oke, close, dicoba lagi. Nah, di sini sudah mau nslookup 10.10.2 berarti bisa ping ke dc.net. Oke, sudah terhubung. Coba kita akses menggunakan domain dc.net. Oke, alhamdulillah. Nah, ini menggunakan IP dan ini menggunakan domain. Jadi kesimpulannya tadi saya konfigurasi yaitu IP DHCP server untuk memberikan IP kepada klien saya, dan saya konfigurasi NAT server untuk agar jaringan lokal saya ini yang kita ibaratkan jaringan lokal ini yang 192.168.10.0 laptop saya jaringan lokal agar bisa berhubungan dengan jaringan publik yang diibaratkan jaringan publik dengan IP 10.10.10.1/24. Jadi dia mentranslasikan asalnya jadi lokal, kemudian bisa menjelajah ke jaringan publik menggunakan IP yang tersedia di IP publik yang sudah dikonfigurasi. Oke, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konfigurasi. Karena konfigurasi ini masih bersifat lokal, hanya sebagai belajar, jadi tidak bisa dihubungkan secara real time dengan internet yang sebenarnya. Oke, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial NAT server saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi. Dan mungkin cukup ribet penyampaian saya, maklum. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.